Tepat saat sang penguasa alam Buddha Mahavairocana tengah berpikir dalam diam, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di telinga beberapa orang. Kalian semua, masuklah. Itu suara Qin Chen. Hei, Tuan Qin Chen memanggil kita. Semua orang tiba-tiba merasa gembira. Ayo pergi. Beberapa orang saling memandang, lalu bergegas menuju lautan virtual. Dengan suara dengungan, begitu mereka memasuki lautan virtual, semua orang merasa seolah-olah berada di alam semesta yang luas, dan yang mengejutkan, mereka merasakan perasaan tidak berarti. Beberapa orang diam-diam terkejut dan tidak mempercayainya. Mereka tidak menyangka ada ruang seperti itu di alam semesta asli yang kecil ini. Saudara Qin, Tuan Muda Qin, Tuan Qin Chen. Setelah Kaisar Hua Zisen dan para pengikutnya tiba di Suhai, mereka buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen satu demi satu, tidak berani menatap Gudi dan para pengikutnya. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan membunuh leluhur klan Kaisar Abadi. Jangan ceroboh dan menginjak-injak mereka sampai mati. Qin Chen tersenyum dan membantu semua orang berdiri. Terima kasih semuanya karena telah melindungi alam semesta asalku. Aku sangat berterima kasih. Tidak. Tidak. Semua orang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Qin Chen melirik penguasa alam Buddha Matahari Agung dengan acuh tak acuh, aku tidak menyangka bahwa kamu bersedia menyinggung klan Kaisar Abadi dan mengambil tindakan untukku. Dewa alam Buddha Matahari Agung bergetar dalam hatinya, dan buru-buru menyatukan kedua tangannya dan berkata, Amitabha, Buddhaku penuh belas kasih, Dewa Qin Chen tak terkalahkan, tampan, dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Dia berusaha mencari peluang bertahan hidup bagi semua makhluk hidup di Laut Semesta Selatan. Tentu saja, aku tahu bahwa aku harus berdiri di pihak keadilan. Hehe, Qin Chen terkekeh dua kali. Pemimpin dunia Buddha Mahavairocana berkeringat dingin dan dia tidak berani berbicara. Semua orang tengah menanti, ketika tiba-tiba, wus, wus, wus. Di luar lautan virtual, sosok-sosok datang silih berganti dan muncul di lautan virtual. Itu adalah Yu Qiansui, senior Xiaoyao Supreme dan lainnya. Chen, Yu Qiansui dan yang lainnya langsung melemparkan diri ke pelukan Qin Chen. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi menahan emosinya dan mulai menangis di depan semua orang. Perasaan tidak berdaya saat leluhur Kaisar Abadi datang membuat semua orang putus asa. Sekalipun mereka kini telah diselamatkan dari situasi putus asa, mereka masih ketakutan. Tuan Chen, para Buddha kulit hitam dan yang lainnya juga melangkah maju dengan penuh semangat. Naga tua, aku tahu alam semesta asli kita akan baik-baik saja. Naga kuno dari zaman dahulu berjalan maju dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan penuh semangat. Kurangi bicara. Aoling, leluhur naga sejati, menariknya dan berkata. Di samping naga leluhur primordial, Xiaoyao Supreme dan yang lainnya tersenyum, masing-masing dari mereka beruntung bisa selamat dari malapetaka. Pada saat yang sama, mereka menatap Kaisar kuno dengan takjub, tidak berani menatap matanya. Tokoh-tokoh kuat seperti Patriark Tuoba, penguasa Istana Anyu, penguasa Paviliun Tianji, penguasa Sekte Linglong, penguasa Iblis Jurang, Iblis Pedang, leluhur suci Sungai Darah, leluhur Pedang, penguasa dunia kegelapan, penguasa Istana Guanghan, dan lain-lain, semuanya merasa gembira dan bersyukur atas keputusan mereka saat itu. Semuanya ada di sini, bagus, Sisi. Qin Chen menatap Sisi. Sisi hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Dengan suara keras, darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Potongan daging dan darah ini biasanya hanya sebesar kepalan tangan, tetapi memancarkan tekanan yang sangat kuat. Aura semacam itu cukup membuat orang merasakan denyutan yang sangat mengerikan di jiwa mereka,
seolah-olah mereka akan hancur di tempat, hanya dengan melihatnya. Daging dan darah macam apa ini? Hong Huang Zulong dan yang lainnya ketakutan. Adapun Kaisar Hua Zisen dan yang lainnya, mata mereka berbinar dan mereka terkejut. Mereka memikirkan sebuah kemungkinan dan berkata dengan heran, mungkinkah ini adalah tubuh dan daging dewa berdimensi tinggi dari leluhur klan Kaisar Abadi? Tubuh ini mengandung kekuatan dimensi tinggi yang dahsyat. Kaisar kuno senior telah menyegel kekuatan di dalamnya. Anda dapat mengambilnya kembali untuk memahaminya. Menurut kultivasi Anda sendiri, kekuatan-kekuatan yang Anda pahami akan berbeda. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, saya harap Anda dapat bekerja keras untuk mengolah dan memperkuat alam semesta asli saya. Meskipun leluhur klan Kaisar Abadi sudah meninggal sekarang, lautan alam semesta penuh dengan bahaya, dan ada juga orang-orang kuat dari jurang yang mengincarnya. Anda tetap tidak boleh mengendur. Daging dan darah berdimensi tinggi. Semua orang tercengang ketika mereka merasakan daging dan darah memancarkan aura mengerikan di hadapan mereka. Aku juga punya. Sang penguasa alam Buddha Mahavairocana memandang daging dan darah berdimensi tinggi di hadapannya dan begitu gembira hingga air matanya hampir mengalir. Bagaimana mungkin aku layak mendapatkan sepotong daging dan darah yang berdimensi lebih tinggi? Ini adalah darah dan daging leluhur klan Kaisar Abadi. Sekalipun itu hanya sebesar kepalan tangan, itu pasti bukan sesuatu yang bisa diperoleh oleh seorang kaisar dewa puncak tahap menengah seperti dia. Bukan hanya dia saja, bahkan Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo dan yang lainnya pun semuanya kebingungan. Saudara Huang Yuan, ambillah sepotong daging dan darah ini. Saya harap Anda dapat memahami kekuatan dimensi tinggi sesegera mungkin dan menerobos alam dimensi tinggi. Di depan Kaisar Negara Kuno Tianhuang, sepotong daging dan darah muncul yang ratusan kali lebih besar dari yang lain. Apakah ini untukku? Kaisar Negara Kuno Tianhuang sangat gembira. Meskipun ada orang-orang kuat berdimensi tinggi di negara kuno Tianhuangnya, daging dan darah berdimensi tinggi tidak dapat dipelajari dengan mudah, terutama daging dan darah jenis ini yang mengandung kekuatan asli dan dapat dipelajari tanpa moralitas. Bahkan dia belum pernah memilikinya sebelumnya. Terima kasih, Saudara Qin. Kaisar Negara Kuno Tianhuang tidak dapat menolak manfaat seperti itu. Hehe, naga tua, aku akan menerimanya dengan senang hati. Di sisi lain, naga kuno di zaman dahulu kala bersikap riang dan menyimpannya sendiri. Setelah mengumpulkan daging dan darah, semua orang tahu bahwa Qin Chen memiliki hal penting untuk dilakukan, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Qin Chen, karena sekarang kau memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandomu, haruskah aku? Xiao Yao Supreme melangkah maju, melirik ke arah Kaisar Ilahi Huazi dan yang lainnya, lalu buru-buru berbicara kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan memegang tangan Supreme Xiao Yao, Senior Supreme Xiao Yao, kamu sangat jujur. Aku bahkan belum membuka mulutku, tetapi kamu berencana untuk menambah beban pada dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, Qin Chen menoleh untuk melihat Kaisar Huazi dan yang lainnya, semuanya, orang ini adalah senior tertinggi Xiao Yao, mantan manajer Laut Semesta Selatan kita. Mulai sekarang, kalian dapat berkomunikasi dengannya tentang banyak urusan Laut Semesta Selatan kita. Dia dapat memobilisasi semua sumber daya di Laut Semesta Selatan kita dan mewakili saya dengan wewenang penuh untuk memperluas Laut Semesta Selatan kita sesegera mungkin. Petik 2. Dan Saudara Huang Yuan, kerja sama antara Laut Semesta Selatan kita dan negara kuno Tianhuang juga akan ditangani oleh senior Xiao Yao. Qin Chen membungkuk. Xiao Yao Zizun tercengang. Ini bukan yang ingin dia katakan sebelumnya, kan? Salam, Saudara Xiao Yao.
Kaisar negara kuno Tianhuang membungkuk kepada Xiao Yao tertinggi. Leluhur binatang komodo dan yang lainnya juga membungkuk, menyadari bahwa orang ini pastilah agen Qin Chen di Samudra Semesta Selatan. Tuan Xiao Yao, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya saja. Saya bertanggung jawab atas alam Buddha Matahari Agung, dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang manajemen, jadi saya dapat membantu Anda memecahkan masalah. Penguasa alam Buddha Matahari Besar pun berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Yao Zizun melihat ekspresi serius beberapa orang, lalu menatap Qin Chen, dan tiba-tiba tercengang. Dia, tampaknya telah ditipu. Tetapi keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa tampak sedih. Kaisar Huazi dan lainnya tidak berani tinggal lebih lama dan segera pergi. Wah, Qin Chen, kamu benar-benar pandai memilih orang. Kamu punya mata yang jeli. Kamu bisa memilih orang yang paling spesial pada pandangan pertama. Hehe. Kucing hitam besar itu datang ke Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Yang paling istimewa. Qin Chen menatap kucing hitam besar itu dengan bingung. Dia adalah penguasa tertinggi yang bebas dan mudah. Apakah kamu sudah lama mengetahui identitasnya? Kata kucing hitam besar itu sambil tersenyum. Identitasnya. Qin Chen tercengang, kucing hitam besar, apakah senior Xiao Yao Supreme punya identitas? Kamu tidak tahu. Melihat ekspresi Qin Chen, kucing hitam besar itu tertegun, dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu memilihnya sebagai manajer? Senior Xiao Yao Supreme adalah pemimpin alam surga di masa lalu. Dia bertarung melawan leluhur iblis abis sendirian. Dia bahkan bisa memurnikan asal mula alam semesta. Dibandingkan dengan orang-orang kuat dari dunia luar, meskipun kultivasinya tidak begitu bagus, dalam hal kemampuan dan bakat, dia jelas bukan orang biasa. Itulah sebabnya aku menyerahkan laut alam semesta selatan kepadanya. Mungkinkah senior Xiao Yao Supreme memiliki identitas tersembunyi? Qin Chen menatap kucing hitam besar itu dengan bingung. Kamu memilihnya karena alasan ini. Kucing hitam besar itu tampak malu, haha, tidak, dia tidak punya status apapun. Dia hanya seorang lelaki tua. Sudah sepantasnya dia dikirim untuk melakukan kerja paksa. Kucing hitam besar itu selesai berbicara dan menghilang tanpa menunggu Qin Chen bertanya lagi. Kucing mati ini. Wajah Qin Chen penuh dengan garis-garis hitam, lalu dia berbalik untuk melihat Kaisar kuno. Sebelum Qin Chen sempat berbicara, Kaisar kuno melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan tanya saya tidak tahu." Qin Chen. Namun, dia tidak bersikeras, tetapi mengalihkan pandangannya ke dunia tak berujung di alam semesta asli. Pandangannya telah tertuju pada leluhur iblis Lohou, Raja Iblis Qian, dan Qin Nianli di sampingnya. Angkat tangan Anda. Berdengung. Penguasa iblis api merah dan Mo Nianli di sampingnya tiba-tiba merasakan suatu kekuatan tak kasat mata menyelimuti mereka, dan pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba muncul di lautan virtual. Paman. Ketika Mo Nianli melihat Qin Chen, dia dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Qin Chen. Paman, kamu hebat sekali. Kamu bahkan bisa mengusir orang jahat yang begitu kuat. Mo Nianli mengayunkan tinjunya, sangat bersemangat.